Indonesia itu menerapkan e-government beberapa tahun yang bulan dari semua materi tentang konsep teknologi. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini Aulia Kaliana, NIM 2210252 dari Prodi Ilmu Pemerintahan. Jadi adanya video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Teknologi Informasi Pemerintahan dengan dosen pengampu Bapak Syahril Budiman. Nah, materi yang akan saya bawa ini adalah tentang konsep, realita, dan tantangan digitalisasi pemerintahan. Sebelum lanjut ke materi yang akan saya bahas, jadi di sini pertama-tama kita akan membahas tentang apa sih konsep, realita, dan digitalisasi pemerintahan itu. Nah, di era sekarang di mana teknologi informasi dan komunikasi berkembang pesat, digitalisasi pemerintahan telah menjadi perbincangan yang tak terelakkan dalam transformasi tata kelola negara. Digitalisasi pemerintahan dalam konsepnya membuka jendela besar bagi inovasi, meningkatkan efisiensi, dan merubah cara pemerintah berinteraksi dengan masyarakat. Video ini saya buat bertujuan untuk mengeksplorasi konsep, realita, dan tantangan yang terkait dengan digitalisasi pemerintahan. Konsep-konsep seperti e-government, smart government, dan data-driven decision making menjadi pilar utama dalam transformasi ini. Melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi, pemerintah di berbagai belahan dunia telah mencoba memodernisasi sistem administrasi, menyediakan layanan yang lebih cepat, serta membuka akses yang lebih luas bagi masyarakat dalam mengakses layanan publik. Namun, di balik potensi besar yang dimilikinya, digitalisasi pemerintahan juga dihadapkan pada berbagai tantangan: keamanan data, keterbatasan akses masyarakat terhadap teknologi, perubahan budaya organisasi, dan kesesuaian regulasi menjadi beberapa diantaranya. Perjalanan menuju pemerintahan yang sepenuhnya digital memerlukan pemahaman mendalam tentang konsep, kesiapan menghadapi realita yang ada, dan strategi untuk mengatasi tantangan yang muncul dalam perjalanan tersebut. Nah, jadi materi yang saya buat itu adalah akan diuraikan secara lebih rinci tentang konsep digitalisasi pemerintahan, bagaimana realita penerapannya di berbagai negara, serta tantangan yang perlu dihadapi dalam mencapai transformasi yang berkelanjutan dan inklusif. Nah, konsep digitalisasi pemerintahan ini adalah proses adopsi teknologi informasi pemerintahan dan komunikasi atau TIK untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, partisipasi publik, dan kualitas layanan yang disediakan oleh pemerintah kepada masyarakat. Konsep ini mencakup transformasi dalam berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan, mulai dari pengelolaan administrasi, penyampaian layanan publik, hingga interaksi antara pemerintah dan warga. Nah, digitalisasi pemerintahan ini itu mencakup konsep-konsep seperti e-government, smart government, dan lain-lain. Jadi di sini saya akan mengambil dan membahas tentang e-government itu sendiri. Nah, apa sih definisi dari e-government? E-government adalah penggunaan teknologi informasi oleh lembaga pemerintah yang dapat mengubah hubungan mereka dengan warga negara, bisnis, dan lembaga pemerintah lainnya. Teknologi yang digunakan dapat melayani beberapa tujuan, yaitu memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat, meningkatkan interaksi dengan dunia usaha, memberdayakan masyarakat melalui akses informasi atau administrasi yang lebih efisien. Hasil yang dicapai adalah berkurangnya korupsi, peningkatan kemudahan, peningkatan pendapatan pemerintah, atau penurunan biaya. E-government berada di garis depan dalam upaya pemerintah untuk memberikan informasi dan layanan kepada masyarakat, kelompok bisnis, pegawai pemerintah, dan organisasi masyarakat. Dalam e-government, pemerintah itu memanfaatkan platform elektronik seperti situs web resmi, portal layanan online, aplikasi mobile, atau sistem basis data untuk menyediakan informasi,
memfasilitasi transaksi, menerima permohonan izin, membayar pajak, atau memberikan layanan publik lainnya. E-government juga mencakup penggunaan teknologi dalam proses administrasi internal pemerintah untuk meningkatkan efisiensi dan pengambilan keputusan. Konsep e-government memberikan akses yang lebih luas bagi masyarakat untuk berinteraksi dengan pemerintah, memantau kebijakan publik, serta berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Melalui integrasi teknologi, e-government bertujuan untuk merubah cara tradisional pemerintahan beroperasi menjadi lebih responsif, efisien, dan transparan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat yang modern. Nah, selanjutnya itu adalah realita penerapan e-government di Indonesia. Salah satu contoh bagaimana Indonesia menerapkan e-government dalam beberapa tahun terakhir itu adalah dengan e-procurement. E-procurement itu adalah salah satu bentuk pelayanan administrasi publik secara elektronik yang dalam penyelenggaraannya itu diperoleh barang atau jasa publik yang pelaksanaannya dilakukan secara elektronik, daring online, dengan menggunakan perangkat teknologi, informasi dan komunikasi, termasuk lelang umum secara elektronik yang diselenggarakan oleh layanan pengadaan secara elektronik atau LPSE. Jadi secara singkat, e-procurement itu adalah pembelian dan penjualan atau pengadaan barang dan jasa yang dilakukan secara melalui aplikasi atau website. Nah, lalu manfaat dari e-procurement itu sendiri adalah untuk menghemat waktu dan tenaga, memangkas biaya operasional, pengadaan lebih transparan, tidak perlu implementasi, mengurangi human error, metode pembayaran, dan pengiriman fleksibel. Nah, mengapa perlu diterapkannya e-procurement itu termasuk di perusahaan-perusahaan? Nah, salah satunya itu untuk memudahkan kita membuat dan menganalisa laporan barang dan jasa yang ada di perusahaan. Nah, e-procurement di Indonesia itu difasilitasi oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah atau disingkat dengan LKPP yang bertanggung jawab atas pengembangan dan perumusan kebijakan pengadaan barang atau jasa pemerintah. Lembaga ini merupakan bagian dan bertanggung jawab kepada Presiden dan didirikan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2007. Nah, LKPP itu dikoordinasikan oleh Menteri yang bertanggung jawab atas perencanaan pembangunan masyarakat. Nah, yang selanjutnya adalah tantangan atau penghambat dari e-government. Ada beberapa kendala atau tantangan dalam menerapkan e-government di Indonesia. Nah, tantangan terbesar dalam mengembangkan e-government itu bukanlah teknologi, tetapi kemampuan dan kemauan dari kita sendiri atau masyarakat Indonesia untuk melek terhadap teknologi, lebih melek terhadap teknologi karena di zaman sekarang kan semua tuh udah apa-apa teknologi, apa-apa internet, segala macam pokoknya. Tapi masih banyak orang-orang awam yang masih tak mengerti bagaimana cara teknologi itu bekerja di dalam pemerintahan. Seperti pembayaran pajak motor yang di Samsat, sekarang kan udah ada pembayaran pajak melalui online, e-Samsat namanya kalau nggak salah. Nah, itu katanya tuh masih banyak yang belum bayar pajaknya tuh di aplikasi tersebut, malah lebih milih datang ke kantor untuk bayar manual karena dianggap lebih mudah dan tidak memperibetkan, karena di aplikasi kadang suka error atau orang awam tuh masih nggak ngerti gimana sih cara aplikasi tersebut berjalan gitu kan. Jadi mereka itu masih lebih banyak masih datang ke kantor untuk untuk bayar pajak tersebut. Terus udah ada iktp juga kan, tapi masih juga kalau apa-apa tuh harus punya barangnya. Kalau misalnya kalau ada iktp itu kan kalau misalnya diminta iktp kita tinggal scan atau tunjukin file KTP-nya kan, tapi masih banyak yang nggak mau atau masih minta yang barang fisiknya, minta KTP yang fisiknya atau fotokopi KTP yang fisiknya, karena
dianggap kayak mungkin lebih benar atau asli gitu ya. Kalau file mungkin mereka masih ragu atau gimana gitu. Jadi kayak kenapa nggak pakai iktp aja, kenapa harus kayak bentuk fisik itu dimana dibawa kemana-mana, padahal kan kalau misalnya kita lupa bawa dompet atau mungkin KTP-nya ketinggalan, terus ada insiden yang harus menunjukkan identitas kita tuh KTP, kan bisa nunjukin filenya atau dari scan KTP tersebut kan. Tapi masih, kalau di sekarang masih kurang melek terhadap itulah. Nah, hambatan lainnya itu adalah adanya mekanisme pasar yang memperlambat difusi infrastruktur jaringan informasi dan penggunaannya dalam pemerintahan, kehidupan komersial, layanan publik, dan masyarakat. Adanya wilayah dan kelompok masyarakat yang masih kesulitan mengakses layanan jaringan data komersial juga menjadi tantangan yang tersendiri, yang jika tidak ditangani secara terpisah dapat menimbulkan kesenjangan digital. Nah, ini maksudnya kalau di pelosok-pelosok atau wilayah-wilayah yang masih susah mengakses jaringan internet itu kayaknya lebih susah untuk mengimplementasikan e-government di pemerintahan mereka. Jadi kayak masih susah untuk mengakses jaringan itu, susah sih kalau misalnya apa-apa semua harus ada internet, harus ada teknologi yang baru. Terus sedangkan di tempat mereka itu untuk mengakses internet aja susah. Jadi masih banyak tempat-tempat yang di Indonesia tersendiri itu masih susah untuk mengakses jaringan, harus pergi ke kota misalnya. Jadi kan sama aja ya, mereka menyusahkan orang-orang yang di pelosok itu untuk datang ke kota untuk menerapkan sistem e-government di pemerintahan tersebut. Nah, lalu ada juga kesenjangan yang menghalangi pemerintah dan sektor swasta untuk bermitra dalam memobilisasi sumber daya yang diperlukan, termasuk modal. Selain kendala-kendala yang udah disebutkan tadi, ada kedua kendala lainnya, yaitu kurangnya budaya berbagi. Bagi sebagian masyarakat Indonesia, berbagi informasi masih langka dan jarang dilakukan. Kayak mereka masih susah untuk berbagi informasi yang mereka dapatkan melalui jaringan internet. Kalau misalnya ya, kalau biasanya sih dari mulut ke mulut itu gampang untuk menyampaikan sebuah informasi, kayak satu mulut ke mulut yang lain gitu. Terus dan budaya dokumentasi, mendokumentasi hampir semua kegiatan dan kesempatan belum tersebar luas di masyarakat. Meskipun hal ini merupakan hal dasar dari standar software engineering, kayak mendokumentasi itu kayak video kita lagi ngapain kayak vlog enggak sih jatuhnya. Masih, apalagi di Pinang ya, di Tanjung Pinang itu masih kurang mendokumentasi, kayak dianggap masih tabu, masih aneh kalau misalnya kita kemana-mana tuh harus video, harus dokumentasi. Nah, kayak gitu. Nah, yang terakhir adalah tujuan utama dari digitalisasi pemerintahan. Ada 4 tujuan, yaitu yang pertama adalah peningkatan efisiensi, mengurangi birokrasi, mempercepat proses administratif, dan meminimalkan ketidakefisienan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Lalu yang kedua itu peningkatan akses dan kualitas layanan, yaitu membuat layanan publik lebih mudah diakses oleh masyarakat dengan memberikan kualitas layanan yang lebih baik dan responsif. Lalu yang ketiga itu pemberdayaan masyarakat, memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan dan pembuatan kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan mereka. Nah, yang terakhir itu adalah transparan dan akuntabilitas, yaitu meningkatkan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk memastikan akuntabilitas yang lebih tinggi kepada masyarakat. Digitalisasi pemerintahan itu bertujuan untuk menciptakan sistem pemerintahan yang lebih modern,
terbuka dan tanggap terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat dengan memanfaatkan potensi teknologi informasi. Yang terakhir adalah kesimpulan dari semua materi tentang konsep, realita, dan tantangan digitalisasi pemerintahan. Ada beberapa poin yang bisa disimpulkan, yaitu yang pertama adalah potensi transformasi, yaitu digitalisasi pemerintahan memiliki potensi besar untuk merubah cara pemerintah beroperasi, meningkatkan efisiensi, dan meningkatkan kualitas layanan publik. Nah, yang kedua itu adalah konsep-konsep utama dari digitalisasi pemerintahan tersebut. Ada konsep seperti e-government, smart government, open government, dan e-participation menjadi landasan dalam mengimplementasikan digitalisasi pemerintahan. Lalu, yang ketiga ada realita di lapangan, yaitu penerapan e-government telah membawa perubahan nyata dalam layanan publik, termasuk dalam akses layanan online, pembayaran pajak, partisipasi masyarakat, dan efisiensi administrasi pemerintah. Yang keempat itu ada tantangan yang diakui. Tantangan-tantangan seperti kesenjangan akses teknologi, keamanan data, perubahan budaya organisasi, keterampilan digital, serta ketersediaan sumber daya masih menjadi hambatan dalam implementasi yang sukses. Yang kelima itu ada solusi untuk langkah ke depan, yaitu mencari solusi inklusif yang mengatasi kesenjangan akses, peningkatan kesadaran akan pentingnya keamanan data, pengembangan keterampilan digital, serta alokasi sumber daya yang tepat menjadi langkah krusial untuk kedepannya. Lalu yang terakhir itu ada harapan untuk masa depan. Dengan kesadaran akan tantangan yang ada, harapannya adalah adanya komitmen yang kuat dari pemerintah, kolaborasi antar stakeholder, serta inovasi yang berkelanjutan untuk mewujudkan pemerintah yang lebih efisien, transparan, dan inklusif melalui digitalisasi. Dengan memahami konsep, mengenali realita di lapangan, serta mengidentifikasi tantangan yang dihadapi, diharapkan upaya-upaya ke depan dalam menerapkan digitalisasi pemerintahan dapat lebih terarah dan berdampak positif bagi kemajuan administrasi publik yang modern dan responsif. Nah, sekian presentasi materi dari saya, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Bila ada kata salah, mohon dimaafkan. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengembangkan e-government itu bukanlah tantangan terbesar. Selanjutnya adalah